Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita dalam siri topik Tritunggal. Ya saudara, inilah gambar raja dan 4 kenyataan yang kita tunjukkan dalam edisi yang kedua, ya, yang sebelum ini. Kita akan menyentuh poin yang kedua ini sekarang, yaitu kita percaya Allah itu esa dan senantiasa hadir dan wujud dalam kesatuan 3 pribadi berbeza yang kekal dan setara. Dalam edisi yang pertama, kita telah menjelaskan bahawa kunci utama untuk memahami Tritunggal adalah dengan memahami perhubungan di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus ini banyak disampaikan dalam Injil Yohanes. Jadi, inilah yang akan kita lakukan sekarang. Dengan merujuk kepada Injil Yohanes untuk melihat bagaimana Yesus menjelaskan perhubungannya dengan Allah Bapa. Saya ingin membawa kita untuk melihat perkataan kesatuan 3 pribadi, perkataan ini. Pernah ada soalan begini. Orang Kristian selalu kata Tuhan mereka adalah 3 dalam 1, 3 in 1. Jadi sekarang kita disoal balik pula. Katakan, ada satu contoh di mana ada 3 pribadi yang namanya adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Maka soalannya di sini ada berapa lelaki? Jawabannya pasti ada 3 lelaki. Kenapa bukan 1 atau 3 dalam 1? Kan Petrus, Yakobus, dan Yohanes memiliki sifat yang sama, yaitu lelaki. Petrus itu lelaki, Yakobus lelaki, Yohanes lelaki. Jadi berapa lelaki? 3 lelaki kan? Kenapa tidak disebut 1 lelaki? Samalah dengan Tritunggal. Allah Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Kenapa tidak disebut 3 Tuhan seperti contoh Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini? Maka di sini kita harus memahami perkataan kesatuan dalam Tritunggal. Dan kita tidak boleh samakan perkataan kesatuan ini dengan maksud yang sama dengan apa yang difahami dunia, ya, seperti satu dalam hati ataupun yang sehati sejiwa. Tidak, kita tidak boleh samakan dengan semua contoh ini. Di dalam Tritunggal, kesatuan ini merujuk kepada kesempurnaan kesatuan kehendak atau perfect union of will, yaitu kesempurnaan kesatuan 3 pribadi di dalam perkataan, dalam perbuatan, dan kehendak. Nah, pertama-tama kita lihat kesempurnaan kesatuan di antara Allah Bapa dan Tuhan. Tuhan Yesus, ya. Nah, dalam Yohanes 5:19, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Di dalam ayat ini, saya mau tanya, Bapa dan anak adalah satu dari segi apa? Mereka sama dari segi apa? Satu dari segi apa? Nah, di sini lihat ya, Yesus berkata, apa yang dikerjakan Bapa, itu
itu juga yang dikerjakan anak. Yesus dan Bapa adalah satu dari segi pekerjaan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dapat dikerjakan anak. Nah, itulah dia kesatuan yang sempurna dari segi pekerjaan. Nah, ia juga bermaksud Yesus tidak melakukan lebih dari yang sepatutnya. Walaupun Yesus juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Yesus sebab dialah Tuhan. Tetapi Yesus dalam ekonomi Tritunggal ini telah memilih untuk membatasi dirinya, bukan melakukan apa yang dikehendakinya, melainkan melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa. Nah, itulah dia saudara, kesatuan yang sempurna antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, kesempurnaan dalam kehendak. Nah, perkara yang sama dapat kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 28 dan 29. Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa," nah perhatikan di sini, "aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Soalan, di dalam dua ayat ini, Bapa dan anak adalah satu dari segi apa? Nah, Yesus berkata di sini, ia tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Dan di sini berkata Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi di sini Yesus dan Bapa adalah satu dari segi pekerjaan dan apa yang dibicarakan, yaitu perkataan. Yesus tidak akan berbicara atau mengajar lebih daripada yang sepatutnya kalau ianya bukan kehendak Allah Bapa. Dan perhatikan juga dalam ayat ini, Yesus dapat berkata, "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Ya, senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah Bapa. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ketaatan yang 100%. Ini yang menunjukkan kesempurnaan Yesus. Dan juga perhubungan dalam kesatuan yang sempurna bersama Allah Bapa. Kesatuan kehendak. Nah, seterusnya kita lihat Yohanes bab 12 ayat 49-50. Nah, perhatikan saudara, semuanya datang dari Injil Yohanes ayat-ayat ini ya. Yesus berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Soalan, di dalam dua ayat ini, Bapa dan anak adalah satu dan sama dari segi apa? Nah, lihat sekali lagi, Yesus berkata,
aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Dan Yesus berkata, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi di sini Yesus dan Bapa adalah satu dan sama dari segi perkataan. Saudara, kita harus tahu yang Yesus itu maha tahu. Maha tahu kan? Tetapi Yesus tidak akan menyampaikan sesuatu jika ianya tidak difirmankan Allah Bapa atau bukannya kehendak Allah Bapa untuk dinyatakan. Nah, sekali lagi kita lihat kesatuan kesempurnaan di antara Bapa dan Anak. Yesus itu hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Allah, supaya kesatuan Yesus dan Allah Bapa adalah sempurna. Inilah perhubungan yang dapat kita lihat antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, petikan yang keempat yang kita mau lihat tentang kesatuan yang sempurna di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus adalah Yohanes 14 ayat 10 hingga ke 11. Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Soalan, di dalam dua ayat ini, Bapa dan Anak adalah satu dari segi apa? Di sini Yesus berkata, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Dan Yesus berkata, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini sangat jelas Yesus dan Bapa adalah satu dari segi perkataan dan perbuatan. Maka saudara, perkataan kesatuan di dalam Tritunggal merujuk kepada kesatuan yang sempurna di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus dalam perkataan, dalam perbuatan dan kehendak. Di dalam contoh tadi tentang Petrus, Yakobus dan Yohanes, kenapa kita tidak dapat samakan contoh ini dengan Tritunggal? Walaupun Petrus, Yakobus dan Yohanes sifat mereka sama, yaitu mereka adalah lelaki. Tetapi kenapa bukannya 3 dalam 1? Sebab mereka tidak tinggal dalam kesatuan yang sempurna. Mereka masing-masing memiliki kehendak yang berbeza, ya, masing-masing kehendaknya berbeza, perbuatannya berbeza, dan kadangkala bertentangan di antara satu sama lain. Contoh ya, Petrus yang menyangkal Yesus, bukan Yakobus atau Yohanes. Dan Yakobus dan Yohanes yang meminta Yesus memberikan mereka tempat yang terhormat nanti. Dan mereka hidup, ketiga-tiga ini hidup bukannya melakukan kehendak satu sama lain. Ingat, Yesus hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Tetapi bukannya Petrus, Yakobus, Yohanes masing-masing ada kehendaknya sendiri, bukannya melakukan kehendak satu sama lain. Jadi saudara, kita bersyukur Yesus hidup dalam kesatuan yang sempurna bersama Allah Bapa, dan dengan itu Yesus dapat melakukan kehendak Allah Bapa dengan sempurna, terutamanya dalam melaksanakan rencana keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Dan melalui ketaatan Tuhan Yesus yang sempurna sampai akhir, kita sekarang dapat memiliki keselamatan dan pengampunan yang sepenuhnya, hidup yang kekal dan perhubungan yang telah dipulihkan bersama Allah Bapa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melakukan kehendak Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Allah Bapa yang tertinggi. Puji, sembah, dan hormat kami naikkan kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran yang dapat kami belajar hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah menganugerahkan kepada kami Anak Tunggal Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah Bapa sampai akhir. Memikul salib, taat sampai mati untuk menebus manusia dan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memulihkan perhubungan kami dengan Allah, sehingga kami dapat mengenal Allah Bapa dan memanggil Allah sebagai Bapa kami yang di surga. Ya Bapa, sentuhlah hati kami semua agar kami ada kerinduannya lebih dalam untuk mengenal dan mendekati Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.